Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami bisa berhimpun bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Kami juga mau diajar, dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu, supaya mata rohani kami terbuka, iman kami makin kokoh. Urapi hamba-Mu dan kami semua, baik jemaat yang hadir di dalam tempat ibadah di gereja maupun yang menyaksikan melalui sosial media. Biarlah pengurapan Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Santoso Irawan untuk kesempatan yang telah dipercayakan. Saya Rubin Adi Abraham, punya satu istri, Lenawati namanya, punya 3 orang anak. Yang pertama, kedua perempuan, yang ketiga wanita. Jadi 3-tiganya cewek, saudara. Yang pertama sudah menikah dan punya 1 anak, yang kedua sudah menikah dan punya 1 anak, tinggal yang ketiga yang belum menikah. Saya tinggal di Bandung, mengembalakan jemaat di sana. Ada 4 tempat ibadah yang kami gunakan pada hari Minggu, dan kita sedang membangun gedung gereja yang ke-5. Dan di Jakarta saya juga ada pelayanan di 3 tempat yang berbeda. Dan karena itu memang sering mondar-mandir dari Bandung ke Jakarta. Kebetulan anak yang paling kecil juga kerja di Jakarta, jadi sekalian nengok anak. Apalagi Tuhan kemudian percayakan saya untuk menjadi ketua umum dari Sinode GBI. Ini periode yang kedua, jadi tentu saya harus banyak waktu juga di Jakarta. Senang sekali berada di kota Semarang. Sudah nyoba lumpia dan juga bandengnya yang selalu bikin kangen. Dan terima kasih juga buat Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo yang Tuhan percayakan menjadi Ketua Badan Pengurus Daerah GBI se-Jawa Tengah. Saya percaya melalui pelayanan Pak Andreas, GBI di Jawa Tengah juga akan makin maju. Haleluya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan sebuah pemaparan, sebuah ceramah. Nanti akan ada tanya jawab. Biarlah Tuhan membuka wawasan kita, mencerdaskan kita, tapi terutama mengokohkan iman kita. Sebuah pertanyaan yang seringkali menimbulkan banyak diskusi, banyak kasus-kasus yang muncul yang menjadi pertanyaan. Bolehkah orang Kristen yang telah bercerai menikah lagi? Sebelum saya menguraikan lebih jauh, kita sebagai anak-anak Tuhan harus paham bahwa pernikahan Kristen itu setidaknya memiliki 3 ciri ini. Pertama, dia itu monogami. Kedua, heteroseksual. Dan yang ketiga, seumur hidup. Monogami artinya seorang suami hanya boleh memiliki 1 istri. Seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Monogami. Tidak boleh poligami, 1 laki punya beberapa istri. Poliandri, 1 istri memiliki beberapa suami. Pernikahan Kristen juga heteroseksual, bukan homoseksual. Artinya harus berbeda jenis kelamin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara punya anak, mulai pacaran, lalu kita tanya, yang deketin kamu itu seiman atau tidak? Seiman nih, seiman nih. Puji Tuhan, tapi harus segera disambung dengan pertanyaan kedua pada masa kini. Homoseksual atau heteroseksual? Sebab kalau sama-sama pecinta sesama jenis, masalah, saudara. Kenapa kita percaya bahwa pernikahan Kristen itu dasarnya heteroseksual? Karena Allah menciptakan manusia pertama itu berbeda kelamin. Adam and Eve, not Adam and Steve. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra, saudara.
makanya harus heteroseksual. Yang ketiga, pernikahan itu berlangsung seumur hidup, karena Matius 19 ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nikah Kristen tidak boleh cerai, harus setia sampai maut yang bisa memisahkan. Maleakhi pasal 2 ayat 15 dan 16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ada dua hal yang dibenci oleh Tuhan yang dicatat di dalam Maleakhi 2 ayat 16 tadi. Pertama, perceraian. Yang kedua adalah orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Kalau dalam bahasa sekarang, Allah benci perceraian dan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nggak cerai, tapi istri digebukin terus, saudara. Itu juga Tuhan tidak suka. Mempertahankan citra diri, orang Kristen nggak boleh cerai, tapi menjadikan pasangan sebagai karung tinju. Tentu ini tidak boleh. Ya biasanya banyak mengalami kekerasan wanita. Walaupun ada juga pria yang mengalami kekerasan, ada saudara-saudara. Ya karena istri ban hitam karate, suami cuma bisa jual ban bekas, maka namun istrinya dikebukin, saudara. Saya ingat satu kali ada pasangan suami istri yang sering berantem. Lalu satu kali teman di kantor dari suaminya tanya, gue dengar kamu kemarin berantem lagi sama bini lu? Iya, yang menang siapa? Oh, kemarin itu waktu kita berantem, istri saya sampai merangkak-rangkak mendekati saya. Wih, hebat kamu apain? Kok bisa sampai merangkak-rangkak begitu? Nyerah dia, minta ampun? Oh enggak. Dia ngomong, kalau jantan jangan sembunyi di bawah kolong ranjang, keluar, hadapi aku. Wah, ini kalau suami diktator, istri gladiator, repot keluarga, saudara. Nah, makanya dua hal ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, perceraian dan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini yang kita akan bahas malam ini. Saudara-saudara, selanjutnya kita lihat, walaupun firman dengan jelas menunjukkan Allah membenci perceraian, faktanya bagaimana? Bahkan banyak orang Kristen pun bercerai. Banyak pelayan Tuhan pun kemudian jatuh ke dalam perceraian. Lalu itu boleh tuh, betul bisa tuh, masih pelayanan tuh. Gimana soal begitu? Apakah Tuhan menyetujui perceraian? Dalam Matius 19 ayat 8, Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi rencana Allah yang semula, yang sempurna, tidak boleh cerai. Jadi kalau ada perceraian, itu bukan karena diizinkan oleh Tuhan, tapi kekerasan hati manusia yang udah dikasih tahu nggak mau nurut, dablek, saudara. Karenanya perceraian terjadi. Mestinya solusi untuk masalah apapun yang ada di dalam pernikahan adalah pengampunan 70 kali 7 kali. Seberapa banyak pun pasangan kita bersalah, apakah suami ataukah istri, ketika dia sadar akan kesalahannya, kita harus mengampuni dia, bukan cuma 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, artinya seterusnya. Juga termasuk dalam kasus perselingkuhan. Karena ketika seorang berjanji setia di hadapan altar, mereka seperti dua orang yang berjalan pada satu rel, satu titik. Tapi kemudian ketika satu menyimpang, suami berselingkuh misalnya, istri jangan bilang, emang cuma lu yang bisa, gua juga bisa, gua masih muda, masih laku. Maka ketika satu belok kanan, satu belok kiri, tidak akan bisa ketemu lagi.
Kalau satu menyimpang ke kanan, yang ini tetap mempertahankan firman sampai maut memisahkan kita berdua. Ketika suaminya sadar, dia balik lagi ke tengah, dia masih bisa menemukan pasangannya. Orang salah bukan dibalas dengan salah. Dua buah kesalahan tidak akan menghasilkan sebuah kebenaran. Kalau yang satu salah, yang satunya jangan salah juga. Tetap pegang kebenaran, karena Tuhan bisa memulihkan kehidupan. Saudara-saudara, jadi walaupun terjadi perselingkuhan, semestinya kita tetap pegang firman. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pertanyaannya, bagaimana dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Saya katakan, seandainya KDRT terjadi, idealnya tidak bercerai. Tapi kan nggak bisa kita cuma bilang, pokoknya tetap setia, nggak usah cerai. Kalau dikebukin minta kekuatan Roh Kudus sehingga rasanya tidak sakit. Anggap ini proses dari Tuhan, salib yang harus kita tanggung. Saya rasa bahasa itu terlalu rohani, tapi tidak menjawab persoalan yang ada. Karena Alkitab bilang Allah membenci perceraian dan kekerasan. Maka seandainya itu terjadi dan sudah berulang, bahkan buat perjanjian dengan para saksi. Jadi kalau dia wanita, badan udah kecil, digebukin terus, berdarah-darah, ada bekasnya, difoto, ada buktinya. Pertama mungkin dia bilang kepada keluarganya, cerita, minta dibela oleh adiknya atau kakaknya barangkali, supaya tahu persoalan. Kalau perlu, adiknya sama kakaknya yang kuat dan paling besar suruh datang ke rumah, gebrak meja itu sama suami. Kamu kurang ajar, jangan berani ya sama adik saya. Ayo hadapi saya. Ya saya nggak usah ajarin, sudah lebih ngerti. Maksud saya adalah ada sebuah sikap yang jelas dan tegas dari saudaranya. Awas ya, kamu main-main sekali lagi, kamu hadapkan. Sehingga ada efek jerah daripada orang tersebut. Tetapi bila suaminya tetap saja melakukan itu, lapor polisi. Karena sekarang sudah ada hukum perlindungan untuk wanita dan juga untuk anak. Dan orangnya akan ditangkap, saudara. Kalau di Australia misalnya, sekali aja dilaporkan sama polisi mendekati istri atau mendekati anak juga langsung ditangkap lagi. Nah, jadi ada sebuah tindakan yang membuat efek jerah itu terjadi. Karena nggak bisa kita terus-terusan menjadi bulan-bulan. Tapi saya mau katakan, ini tidak dalam tujuan perceraian. Sampai bila mengancam nyawa, maka yang dianjurkan paling banter adalah pisah. Pisah untuk sementara, bukan cerai. Karena kita tidak temukan ayat di dalam Alkitab boleh cerai kalau mengalami KDRT, pisah. Nah, sementara pisah itu dua-duanya dikonseling, baik pria maupun wanita. Apa sih akar masalahnya? Misbeliefnya apa? Supaya itu bisa digali. Dan kemudian ketika ada perasaan rindu, perasaan menyesal setelah hidup terpisah sekian waktu, mungkin 1 bulan, mungkin 3 bulan, mulai ada perubahan perilaku, maka rujuk disarankan setelah proses konseling dan konselornya melihat ada perubahan kepribadian. Walaupun harus diakui, hal itu adalah hal yang sulit. Karena seringkali banyak orang hanya berubah sementara waktu, tetapi tidak ada perubahan karakter dari dalam, kecuali dia benar-benar bertobat dan diubahkan karena salib Yesus Kristus. Nah saudara, jadi dalam kasus-kasus seperti itu pun saya percaya bahwa kita tidak perlu mengupayakan perceraian, tapi pisah. Pisahnya bisa lama, tapi harapannya nggak terlalu lama. Karena kalau kelamaan, lama-lama nggak pernah mau balik lagi. Inilah fakta antara ideal dan kenyataan yang terjadi. Tetapi kita sebetulnya harus menghindari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Makanya saya merasa penting sekali untuk kita mempraktikkan kasih dalam keluarga
dan juga doa bersama keluarga. Karena ini akan menjauhkan kita dari kekerasan dalam rumah tangga. Saudara, kalau kasih ada dalam hidup kita, keluarga kita akan rukun, harmonis, akan romantis. Tapi kalau kasih sudah hilang, maka yang ada hanyalah hal-hal yang buruk. Coba kita lihat catatan di depan, percakapan antara suami dan adalah istri. Ini ketika cinta masih membara. Suami berkata, akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Istri bertanya, apakah kau rela kalau aku pergi? Tentu tidak, jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau mencintaiku? Tentu selamanya akan tetap begitu. Apakah kau pernah selingkuh? Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Maukah kau menciumku? Ya. Dan dengan mesra istri berkata, sayangku. Aduh, manis banget kan? Kalau ada kasih, tidak ada KDRT. Tapi kalau kasih sudah sirna, kalimatnya persis sama, tapi bacanya bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Saya bacakan untuk saudara. Sayangku, ya, maukah kau menciumku? Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Apakah kau pernah selingkuh? Tentu selamanya akan tetap begitu. Apakah kau mencintaiku? Tentu tidak, jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau rela kalau aku pergi? Akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Saya tidak tahu saudara masih membaca dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau ada kasih dalam hidup kita, kekerasan tidak terjadi. Karena yang ada adalah kemesraan, keharmonisan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ada sebuah gereja mengadakan retreat pasangan suami istri, dan kira-kira ada 50 pasang saudara yang ikut retreat itu. Tapi kebanyakan pasangan dewasa muda yang ikut terpesona. Ada kakek dan nenek sudah 70 tahun lebih usia mereka berdua, tapi mesranya luar biasa. Apalagi si kakek gak pernah memanggil nama istrinya dengan nama biasa. Dia panggil dengan julukan, sayangku, manisku, cintaku, darling. Sayangku, kamu udah lapar? Ayo kita pergi ke ruangan makan ya, manisku. Cintaku, mari kita ikut retreat, masuk pada sesinya ya. Sampai yang lain juga terpesona, saudara. Satu kali si nenek lagi masuk ke toilet, suami nunggu di depan.